setelah kita beberapa saat kita akan ikuti Ruqyah Hikmah ataupun ceramah agama berkenaan dengan ini merupakan malam kajian kita yang kedua atas bimbingan Bapak Sugata bin Sahali orang tua dari Bapak Sus. Pada guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Fitrialsi Tampaktur. Sehat banget hadirin. Habis ditampar sama suaminya, bapak ibunya datang ditanya kenapa? Kok kelihatan matamu habis nangis? Enggak apa. Dia jawab, aku rindu, udah lama gak ketemu abah. Nangis gara-gara katanya rindu lama gak ketemu. Tapi seorang ibu bisa paham. Seorang ibu bisa? Jangan begitulah, jujur aja. Apa sebabnya? Ibu tahu kamu ada masalah pasti, cerita sama ibu apa masalahnya. Tapi lagi-lagi nih si anak jawab, nggak ada bu. Saya memang lagi rindu dan kangen sama ayah dan ibu. Kata suaminya di rumah itu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai makan, disaji, orang tuanya pulang. Setelah orang tuanya pulang, kata guru saya, istrinya diajak ke toko emas. Disuruh pilih, mau pilih yang mana, abang beliin katanya. Ya, sebagai permohonan minta maaf. Ada yang begitu suami kira-kira masih nyambung. Habis nyakitin ibu, terus dibawa ke toko emas. Ada yang begitu kira-kira? Sayang banget itu. Mudah-mudahan suami kita suami yang soleh. Amin ya Rabbal. Rasulullah lihat nih, Nabi tanya ke Fatimah, wahai Fatimah, adakah perlakuan kasar dari suamimu? Tidak ayah. Adakah kesulitan rumah tangga yang kau hadapi, ekonomi yang susah sehingga kau jadi sedih seperti ini wahai putriku? Tidak ya Rasulullah. Lalu apa yang menyebabkan kau menangis? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal karamat. Summa ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa atammut taslim, al mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, Bapak Haji, Ibu Haji, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Oman, guru kita Ustadz Kamal, Ustadz Ahmad Mahfud, juga para asatidz lainnya yang mohon maaf dapat disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan mahabbah kami kepada beliau-beliau, bil khusus selaku sahibul musibah Bapak Sulis beserta keluarga besar, Bapak-bapak hadirin serta ibu-ibu hadirat jamaah takziah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita bisa hadir di acara takziah malam kedua meninggalnya almarhum Bapak
Sudanta bin Sahali, orang tua dari Bapak Sulis. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan, keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita yang hadir malam hari ini mudah-mudahan mendapatkan kebaikan di balik takziah yang Nabi sampaikan dalam hadis, man azza akhahu bi musibah kasahu Allahu bi hulalil karamah. Barang siapa yang datang takziah ke rumah saudaranya yang terkena musibah, nanti di yaumil qiyamah Allah akan pakaikan pakaian kemuliaan yang terbuat dari cahaya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ceramah malam hari ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis tentang kehidupan akhirat yang dikabarkan oleh putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fatimah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan ini hadis nggak panjang, bisa jadi pelajaran buat kita yang hadir malam hari ini, juga bisa menjadi bekal buat kita nanti menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya keluarga musibah bisa sabar dengan musibah yang Allah datangkan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati putrinya yang bernama Fatimah radhiyallahu anha menangis sambil meneteskan air mata. Ini satu kebiasaan Nabi. Jadi Rasulullah kalau keluar kota, begitu sampai Madinah, sebelum pulang ke rumah, beliau pasti datengin rumah putrinya yang bernama Fatimah. Biarpun udah menikah, biarpun udah punya anak, tapi Nabi masih punya rasa tanggung jawab terhadap putrinya tersebut. Ini pelajaran buat kita. Kadang-kadang kita ngerasa kalau anak kita udah nikah dengan laki-laki yang menjadi suaminya, bahkan dia udah punya anak, kita lepas tangan tuh orang tua. Biarin dah, udah tanggung jawab suami. Yang dosa setelah ini bukan saya, kalau dia bikin maksiat, tanggung jawab suami. Ini perlu kita luruskan. Ternyata dalam pandangan Rasulullah nggak kayak begitu. Walaupun anak kita udah nikah, baik laki atau perempuan, sebagai ayah tetap kita bertanggung jawab. Kita perhatiin, kira-kira dalam kehidupan rumah tangganya ada nggak sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Kalau ada, maka kita tegur dia. Suaminya yang ngerjain, kita tegur juga dengan cara-cara yang hikmah tentunya. Kalau kita dapati di rumah tangga anak kita kebaikan yang mereka lakukan, maka kita puji, kita support, kita semangati. Itu orang tua di mata Rasulullah SAW. Biar udah menikah, anak kita tetap kita perhatikan. Dan ini yang dilakukan Rasulullah. Beliau selalu datang ke rumah putrinya Fatimah demi mengetahui apa yang dilakukan putrinya dengan suaminya di rumah tangganya yang baru saat itu. Didapati saat itu jamaah yang dirahmati Allah, Fatimah sedang menangis. Lalu Nabi tanya, "Ma yubkiki? Apa yang menyebabkan engkau nangis wahai putriku?" Mohon maaf, kita sebagai orang tua, kalau anak kita udah menikah, kemudian bapak dapati anak bapak nangis, kira-kira ikut sedih nggak kira-kira? Pasti kita tanya, kenapa kamu nangis nak? Apakah suamimu yang membuat kamu sampai nangis seperti ini? Kan begitu kita tanya. Guru saya di Mesir pernah cerita jamaah, ada seorang istri, suaminya nggak sengaja nampar dia.
karena terjadi permasalahan dalam rumah tangga, suaminya khilaf, akhirnya nampar istri. Merah pipinya, nangis istrinya lari ke kamar. Nyesel dia, ya Allah, kenapa sampai mu? Itu istrinya lagi nangis di kamar, tiba-tiba ada tamu yang datang menjaga. Kalau di Mesir, orang kalau bertamu itu bisa kelihatan dari dalam rumah. Jadi di pintunya itu ada apa tuh? Bukan kayak teropong, tapi dari kaca, gitu ya. Angin nggak masuk karena ada kaca masih ada. Dari dalam kelihatan luar nggak bisa lihat. Dari luar kita nggak pernah kelihatan karena yang bisa lihat cuma yang dari dalam. Kaca apa tuh? Begitu diintip kata guru saya, ternyata yang datang mertuanya. Kira-kira perasaan kita gimana tuh Pak? Jadi suami, istri habis kita perlakukan yang tidak pantas, nangis dia di kamar, bapaknya datang sama ibunya. Kalau kabur ya. Tapi karena bapak ibunya datang, dipersilakan duduk. Pertanyaan pertama, mana istri kamu? Anak ikan yang dicari datang situ. Ada di kamar, ada dia. Deg-degan atau kira-kira? Keluarlah putrinya, matanya masih merah, jamaah. Bapaknya tanya, nak, kamu kenapa? Kok bapak lihat habis nangis? Istri yang solehah gak bakalan cerita walaupun ke orang tuanya. Kalau di rumah tangga ada masalah, ditutup rapat mulutnya, gak bakalan diceritain orang tuanya. Karena orang tua udah capek ngurusin kita. Jangan udah gede masih nyusahin orang. Biarin nih masalah apa nih? Saya tutup rapat, biar saya doang yang apa nih? Ada orang tua gak usah tahu. Kadang-kadang ada orang punya masalah cerita mulu orang tuanya, ada nggak tuh kira-kira? Yang nggak enak diceritain mulu, giliran lagi enak, tidak cerita. Ini istri soleha banget hadirin. Habis ditampar sama suaminya, bapak ibunya datang ditanya kenapa? Kok kelihatan matamu habis nangis? Enggak Pak. Dia jawab, aku rindu, udah lama gak ketemu abah. Nangis gara-gara katanya rindu lama gak ketemu. Tapi seorang ibu bisa paham. Seorang ibu bisa, jangan begitulah, jujur aja. Apa sebabnya? Ibu tahu kamu ada masalah, pasti cerita sama ibu apa masalahnya. Tapi lagi-lagi nih si anak jawab, gak ada Bu. Saya memang lagi rindu dan kangen sama ayah dan ibu. Kata suaminya di rumah itu, Alhamdulillah. Selesai makan, disaji, orang tuanya pulang. Setelah orang tuanya pulang, kata guru saya, istrinya diajak ke toko emas. Disuruh pilih, mau pilih yang mana? Abang beliin, katanya. Sebagai permohonan minta maaf. Ada yang begitu suami kira-kira masih nyambung. Habis nyakitin ibu, terus suruh ke toko emas. Ada yang begitu kira-kira? Sayang banget itu. Mudah-mudahan suami kita suami yang soleh. Amin ya Rabbal. Rasulullah lihat nih, Nabi tanya ke Fatimah, wahai Fatimah, adakah perlakuan kasar dari suamimu? Tidak ayah. Adakah kesulitan rumah tangga yang kau hadapi, ekonomi yang susah sehingga kau jadi sedih seperti ini wahai putriku? Tidak ya Rasulullah. Lalu apa yang menyebabkan kau menangis sampai meneteskan air mata? Fatimah menjawab, aku menangis memikirkan kehidupan yaumil kiamah nanti. Yang dipikirin nanti dikubur bagaimana, yang dipikirin nanti di padang mahsyar gimana saya, yang dipikirin nanti ketika dihisab gimana nasib saya, yang dipikirin nanti ketika di atas jembatan Shiratal Mustaqim apakah saya selamat atau tidak wahai ayahku. Nabi tersenyum mendengar jawaban dari putri. Bangga
Ternyata nih anak sudah dididik oleh Rasulullah dengan pendidikan yang islami dan hasilnya nampak saat ini. Gak lagi mikirin dunia, tapi yang menyebabkan putrinya sedih sampai menangis bukan karena dunia, tapi karena urusan akhir. Yang malam hari ini kita diingetin sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kehidupan akhir. Almarhum Bapak Sudanta bin Sahali malam hari ini baru di pos pertama akhirat. Baru di pos pertama. Dalam hadis kata Rasulullah, al-qabru awwalu manzilin min manazilin. Kubur itu pos pertama menuju pos-pos akhirat yang panjang, yang lebih sulit daripada kehidupan di dunia yang kita temui saat ini. Barang siapa yang di pos pertama ini Allah mudahkan, maka setelahnya akan Allah berikan lebih mudah lagi. Tapi barang siapa yang di pos pertama sudah susah kehidupan dan kondisinya, maka setelahnya lebih susah lagi. Na'udzubillah min. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Sudanta dan orang tua kita, kaum muslimin dan muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah hari ini sedang di alam barzah, di alam kubur, Allah jadikan mereka kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Yang aku pikirkan itu ya Rasulullah, bagaimana kehidupan saya nanti setelah meninggalkan dunia. Kemudian muncullah pertanyaan yang selalu mengganjal di benak Fatimah, dan pertanyaan akhirat ini ditanyakan langsung kepada ayahnya yaitu Nabi kita Muhammad. Apa pertanyaannya? Fatimah bertanya, atazkuru ahlikum yaumal qiyamah. Fatimah tanya, wahai ayahku, nanti di yaumil qiyamah kau ingat gak dengan keluargamu? Seorang ayah ingat gak sama anaknya nanti di yaumil? Nabi menjawab, la yazkuru ahadun ahadan fi salasi mawatin. Ini pelajaran buat kita. Seorang tidak akan ingat dengan siapapun, kata Nabi, termasuk anaknya, termasuk orang tuanya, fi salasati mawatin, di 3 pos akhirat. Kalau di alam kubur masih ingat kan anak yang masih hidup. Kalau dia dapatin anak yang melakukan amal soleh, ustubsyiru bi Nabi, orang tua senang. Kalau anak melakukan kemaksiatan, ribut sama saudara gara-gara warisan, orang tua sedih. Masih ingat sama anak. Di 3 pos hari akhir ini, kata Nabi, tidak ada satupun di antara kalian yang ingat dengan siapapun. Di mana tuh ya Rasulullah? Yang pertama kata beliau, indal kitab. Ketika kitab kita, catatan amal kita diberikan oleh Allah Subhanahu. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kata Allah, yang menerima kitab dari tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Tapi yang menerima dari kiri atau dari belakang, maka hisabnya akan berat, dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min. Itu orang ketika menerima catatan amal, kata Rasulullah, saat itu gak ada yang ingat dengan siapapun, sampai dia tahu apakah kitabnya dia dapat dari kanan atau dia terima dari kiri. Kalau dia terima dari kanan, dia mulai senang, dia mulai ingat dengan keluarganya. Tapi kalau dia dapati dari tangan kirinya catatan amalnya, umuqra'u kitabiyah, disuruh baca kitab tersebut, ya laitani lam uta kitabiyah. Orang tadi berujar, seandainya aku tidak menerima catatan amal ini. Mudah-mudahan kita yang hadir ya nanti di yaumil qiyamah, catatan amal kita dapat dari sebelah. Mungkin itu pos akhirat yang pertama, kata Rasulullah, di mana kita nggak bakalan ingat dengan siapapun ketika menerima catatan amal.
Dan yang kedua kata Rasulullah, berurutan indal mizan, ketika kita dihadapkan oleh Allah dengan timbangan yang sangat besar. Indal mizan, timbangan yang sangat besar. Di situ kita lupa dengan siapapun. Sampai kita tahu apakah timbangan kita ini lebih berat amal solehnya atau lebih berat dosanya. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, kan gitu. Fahuwa fi 'ishatin, barang siapa yang timbangan kebaikan yang berat, maka dia akan hidup bahagia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika timbangan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat tanya, ya Allah, ini makhluk apa? Ini timbangan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa nih timbangan? Buat menimbang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, amal perbuatan hamba yang aku kehendaki. Malaikat berarti kan nggak tahu apakah amal saya juga bakalan ditimbang, ya Allah, ya nggak tahu. Makanya kata Allah, untuk menimbang amal perbuatan hamba-hambaku yang aku kehendaki. Malaikat saking takutnya dia mengatakan, ma'abadnaka haqqal ibadah. Ya Allah, selama ini kami belum beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ibadah. Padahal mereka udah taat banget sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu melihat timbangan, saking ngerinya, sampai ketika kita di timbangan tersebut bakalan lupa dengan siapapun. Mudah-mudahan nanti di timbangan di yaumil qiyamah, ya, amal kita, amal solehnya berat. Amin ya rabbal. Untuk para ulama berbeda pendapat jadi 3. Apa yang ditimbang? Yang pertama katanya yang ditimbang amal soleh dan amal keburukan. Ini pendapat yang pertama, ya. Yang ditimbang itu amal soleh atau amal keburukan. Seperti dalam hadis kata Rasulullah, bakhin. Bakhin itu artinya kalimat ta'ajub, kalimat heran. Bakhin. Kalau anak zaman sekarang udah jadi bahasa Indonesia nih, bakhin. Anak zaman sekarang kalau heran, takjub dengan sesuatu, mereka akan mengatakan begitu. Dari bahasa Arab tuh, bakhin, kalimat ta'ajub. Kata Nabi, aku heran. Khamsun ma'asqalahuna fil mizan. Ada 5 amalan ketika ditimbang beratnya luar biasa. Alhamdulillah, dari 5 amalan yang kata Nabi ketika ditimbang nanti amal tersebut sangat berat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 5 amalan ini 4 kita kerjakan tadi barusan. 4 kita kerjakan barusan. Apa aja ya Rasulullah? 5 yang sangat kau herankan, begitu berat timbangannya nanti di mizan. 4 yang kita kerjakan kata Nabi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Maka Pak Sudanta malam hari ini bahagia luar biasa. Karena kalimat subhanallah tadi, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kita niatin pahalanya buat Allah. Senang luar biasa, ya. Karena kata Nabi itu timbangannya berat luar biasa. Ada 5 yang berat sekali timbangannya di yaumil qiyamah. 4 tadi tuh kita kirimi pahalanya buat almarhum. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Maka budaya tahlilan kayak begini jangan sampai hilang di kampung kita. Kan ada orang yang takziah cuma isinya ceramah doang. Ada nggak kira-kira? Nah, jangan kita jelekin, jangan. Kalau model takziah seperti ini, lanjutin, jangan sampai hilang. Kenapa? Karena orang yang meninggal dunia itu dapat kiriman pahala besar banget dari kalimat-kalimat tadi yang kita ucapin. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Belum lagi ayat kursi, belum lagi surat Yasin, belum lagi selawat kepada Rasulullah. Semua itu kita niatin pahalanya buat almarhumin. Senangnya luar biasa. Besok insya Allah malam ketiga ngumpul lagi, insya Allah. Orang tua kita dapat juga. Bukan cuma sahibul musibah,
keluarga Rasul, keluarga kita juga dapat yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita lihat kan tadi itu doanya oleh Ustaz Kamal, ya kan? Mana khusus-khususan abad anak umatnya, orang tua kami, ibu bapak kami sudah disebutin keluarga almarhumin, orang tua kita juga dapat, kerabat kita juga dapat, ya. Wa ahmamina wa kholatina, paman kita, ya kan? Sebut juga tuh paman istri kita. Wa ahmami zaujina wa kholati zaujina. Jadi pasangan kita dapat juga. Dan doa kita tuh, ya, minal muslimin wa muslimat, semuanya dapat. Jadi kita sebutin ketika kita berdoa buat almarhumin kerabat kita yang telah berpulang ke rahmatul itu bisa. Kata para ulama, yang ditimbang itu amal soleh. Pendapat yang kedua, bukan amal soleh yang ditimbang. Amal soleh kan nggak ada bentuknya, gimana mau ditimbang? Berarti yang ditimbang apaan? Sesuatu yang berbentuk. Yang berbentuk apa nanti di yaumil qiyamah? Badan kita. Maka yang ditimbang, kata pendapat kedua, itu tubuh kita masing-masing. Tapi ketika kita berdiri di timbangan tersebut, kebaca tuh amal soleh yang dilakukan oleh tubuh kita. Kebaca juga kemaksiatan yang dilakukan oleh tubuh kita selama hidup di dunia. Dalilnya mana? Ada dalilnya juga. Kata pendapat kedua, ada hadis dari Rasulullah, yukta yaumal qiyamah birajulin samin. Kata Nabi, nanti di yaumil qiyamah didatangi seorang laki-laki yang bertubuh besar gemuk. Kemudian dia ditaruh di atas mizan, kata Rasulullah. Ternyata orang yang besar tadi, kata Rasulullah SAW, di mata Allah la yu'adilu junaha ba'uduh. Ternyata amal solehnya tidak lebih berat dari satu sayap lalat. Begitu. Badannya gede, badannya gemuk, tapi begitu ditimbang amal solehnya sedikit. Dan ada hadis dari Rasulullah, ketika Ibnu Mas'ud naik ke atas pohon, dia lagi ngambil pohon siwak, tiba-tiba sahabat-sahabat di bawah ketawa. Nabi tanya, apa yang bikin kamu ketawa? Itu kakinya kecil banget, katanya. Kurus banget kakinya, tulang semua. Kata Nabi, wallazi nafsi biyadi, demi Allah, kata Rasulullah, innahuma asqalu min jabal Uhud. Dua kaki yang kamu lihat kurus kering itu di yaumil qiyamah ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud, kata beliau. Berarti yang ditimbang bukan amal soleh, yang ditimbang badan kita masing-masing, tapi kebaca amal soleh yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Yang terakhir, pendapat ketiga, yang ditimbang bukan amal soleh, yang ditimbang bukan fisik tubuh kita, tapi yang ditimbang yang ketiga adalah catatan amal yang telah dibuat oleh para malaikat. Itu yang ditimbang. Dalilnya ada juga dalilnya hadis. Di yaumil qiyamah, kata Rasulullah, akan datang seorang, ya, ketika akan ditimbang, dia lihat catatan amalnya itu sepanjang mata memandang. Berapa panjang kita memandang? 100 kilo, ya 100 kilo itu catatan amalnya dipanjangin, dijembrengin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madan basar, sepanjang mata memandang. Dan di catatan tersebut, jamaah, kata Rasulullah, tulisannya hitam semua. Artinya kemaksiatan yang sangat sepanjang mata memandang, itu isinya maksiat semua. Lalu orang ini tertunduk lesu. Catatan amalnya banyak berupa kemaksiatan. Lalu Allah tanya sama malaikat, apa kebaikan yang udah dilakukan orang ini? Dikeluarkanlah satu, ditokoh oleh malaikat, hanya satu kartu ini saja kebaikan dia. Berarti catatannya cuma satu kartu. Seperti kartu ATM, seperti kartu lama, segitu doang. Tapi kemaksiatannya sepanjang mata hitam semua. Yang putih kebaikannya cuma ini, ya Allah. Apa itu, coba lihat. Malaikat lalu perlihatkan kepada Allah, dan Allah Maha tahu, kata Rasulullah SAW, apa yang tertulis dalam di tokoh kartu tersebut tidak lain adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Allah, timbang. Di sini harus adil, tidak ada kezaliman. Di sini timbangan adalah timbangan yang adil. Timbang dia, taruh di tempat amal soleh. Begitu
kartu itu ditimbang ternyata lebih berat daripada dosa yang sepanjang mata memandang tadi. Orang itu pun bahagia. Maka kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu menyepelekan kebaikan walaupun cuma sedikit, ya. Walau antal akhaka biwajhin talib, kata Nabi, walaupun sekedar bertemu dengan sahabatmu, saudaramu dengan wajah dan senyum, itu udah bagus banget kata Rasulullah. Tapi jangan sampai salah, sama orang semua disenyumin aja begitu, jangan enggak. Sedekah Pak Ustaz, sedekahnya salah begitu kan. Ya kotak amal masjid Jumatan disenyumin juga sama dia gitu. Nggak bisa sedekah duit, sedekah senyuman nggak bisa. Orang bangun masjid sedekahnya senyuman, jadi nggak mesti sedekah. Jadi harus juga dengan uang sedekahnya. Nah, itu yang kedua. Penutup dari saya, jamaah yang dirahmati Allah, pos akhirat yang sangat menakutkan, sehingga tidak ada di antara kita yang ingat dengan orang lain setelah di kitab pembagian catatan amal, yang kedua di mizan waktu timbangan amal, dan yang terakhir ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kita nggak ada yang ingat jamaah. Ada kata Rasulullah, itu jembatan lebih tajam dari pisau, lebih tipis dari sehelai rambut, dan hitam nggak kelihatan karena di bawahnya adalah neraka, asapnya luar biasa hitam. Maka jembatan kagak kelihatan, jamaah yang mati Allah. Itu saat-saat yang sangat menegangkan dan mengerikan, ya. Karena kalau kita nggak selamat lewat jembatan tersebut, bakalan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan takut jamaah, kita harus tetap optimis, ya. Tadi di timbangan kita takut, ingat kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, bisa menyelamatkan kita. Maka pulang dari sini bapak jalan ke kantor besok pagi sambil naik motor, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, pertimbangannya berat. Ibu yang masak di rumah sambil masak, nyiapin makanan anak suami kerja, sambil apa tuh? Subhanallah, walhamdulillah, pahalanya besar, ya. Begitu juga di jembatan Sirat, jangan takut hadirin. Walaupun itu sangat mengerikan, ada kabar gembira dari Rasulullah buat kita umatnya. Amalannya akan menyelamatkan kita di jembatan Shiratal Mustaqim langsung menuju surga. Bahkan bisa seperti cahaya. Kata Rasulullah SAW, Basyiril masyaina bin nuri tama yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira buat umatku yang sering datang ke masjid di waktu malam. Yang sering datang ke masjid di waktu, tapi sholat apa tuh? Sholat isya sama sholat subuh. Sholat isya sama subuh. Malam pertama sama malam terakhirnya itu. Awal malam itu isya. Kalau maghrib belum malam, awal malam masuk isya, gitu ya. Jadi dua sholat malam yang jangan sampai kita tinggalin di masjid. Kata Nabi, penyelamat di atas jembatan Shiratal Mustaqim, cahaya bakalan menerangi kita sampai ke surga. Dua sholat, yaitu sholat isya sama sholat subuh. Tadi alhamdulillah kita isya di masjid. Mudah-mudahan nanti subuh bisa kembali di masjid. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 menit sudah saya ceramah. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini jadi pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus sahibul musibah, ya Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah, ampunkan dosanya, langkah kaki kita dengan kaki kebaikan, timbangan pahala nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kita aturkan untuk suruh kita. Dan untuk doa penutup, Ustaz